Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bang Komar. Pada saat ini saya tidak melakukan sebuah penelusuran, namun ada cerita menarik yang harus saya sampaikan kepada teman-teman dari pengalaman teman saya sendiri. Sebut saja dia Ferdsat. Dia adalah salah satu pekerja yang menetap di Hungaria. Nah, jadi begini teman-teman. Teman-teman pernah mendengar ceritanya seorang wanita cantik yang terkenal dengan pembunuh berantai, bukan? Yang terkenal dengan wanita berdarah. Sebut saja dia adalah Elizabeth Bathory, pembunuh berantai para gadis muda demi mendapatkan sebuah kecantikan wajah, sehingga dia itu rela mengorbankan banyak nyawa gadis-gadis untuk dibuat tumbal, sehingga dia percaya dengan menumbalkan darah wanita-wanita tersebut maka tubuhnya menjadi cantik dan muda kembali. Lah, sebut saja teman saya ini Ferdi. Ferdi tersebut penasaran karena mungkin dia tuh banyak mendengar cerita-cerita Elizabeth Bathory dari YouTube, membaca artikel-artikel tentang Elizabeth Bathory. Akhirnya dia berkunjunglah kepada kastil yang bernama Kastil Kastik, ya. Kastil Kastik itu terletak di sebuah pegunungan lembah di Hungaria, di desa Kastik, teman-teman. Jadi langsung saja masuk ceritanya. Jadi dia itu berangkat agak sore. Kastil tersebut memang jauh dari sebuah pedesaan. Intinya kastil tersebut, ketika kita ingin mengunjungi sebuah kastil tersebut, ini jauh berkilo-kilo dari sebuah desa. Jadi tidak ada bangunan di samping kanan kiri tersebut, tinggal cuman kastil Kastik yang berada di puncak gunung dan lembah tersebut, teman-teman. Bayangin, dia pada saat itu sendirian, sore. Jadi dia itu berjalan melusuri hutan, naik ke pegunungan, lalu tibalah di kastil Kastik tersebut. Dia kurang percaya dengan hal-hal yang mistis sebenarnya, makanya dia akan membuktikan sengeri apakah kastil Kastik milik si Elizabeth tersebut, teman-teman. Karena dia itu datangnya pada waktu sore, dia itu sampai pada kastil Kastik pada kira-kira jam 4. Setelah dia sampai, teman-teman, ada keganjilan yang dia dapatkan. Ganjilan yang pertama, dia ketika mau masuk pintu gerbang, dia dari luar mendengar di dalam ada seseorang yang berjerit kesakitan. Dia tidak percaya, mungkin dia itu hanya halusinasi, mungkin dia itu hanya ilusi dia saja, teman-teman, karena terlalu banyak mendengar dan membaca ceritanya tentang kastil Kastik gitu, teman-teman. Dia itu mengira, mungkin ini hanya halusinasi saya saja karena saya terobsesi dengan cerita-cerita spooky yang ada di kastil ini mungkin. Nah, dia tuh gak percaya, makanya dia tetap masuk. Setelah dia tuh masuk, ternyata ini belum cukup ganjilan. Dia itu setelah masuk ke gerbang, di situ katanya ada lorong, di mana di dalam lorong tersebut terdengar lagi suatu suara yang sangat aneh menurut dia, yaitu suara orang ketawa terbahak-bahak. Ini baru nyampe. Ini sudah disambut dengan hal-hal yang mengerikan sedemikian. Baru sampai dia sudah mendengar suara jeritan seorang wanita, sudah mendengar ada orang tertawa. Tentunya suasana pada saat itu sangat mengerikan. Apalagi ditambah ini sudah menjelang malam, pada sore jam 4 kira-kira. Di sana katanya, teman-teman, jam 4 sore itu sudah agak gelap. Dia tidak percaya dengan hal-hal yang demikian, makanya dia ingin membuktikan sengeri apakah kastil Kastik tersebut milik si Elizabeth. Nah, dia tetap masuk, teman-teman. Memasuki lorong-lorong, ada sebuah lorong yang dilarang masuk di lorong tersebut, namun dia tetap masuk nekat, teman-teman. Nah, di situ dia sangat menemui
Nah, dari situ dia telah melihat sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Penampakan apa tersebut? Yaitu penampakan seseorang wanita gadis yang digantung tanpa mata, hidungnya tidak ada lagi ya teman-teman. Terus kulit kepalanya ini tidak ada, katanya kulit kepalanya ini dikuliti. Kulit kepalanya dikuliti, terus dengan leher yang bolong. Spontan teman saya ini lari keluar. Gerbang yang awalnya dibuka tadi kini tertutup rapat sehingga si Ferdi tersebut tidak bisa keluar. Ini nyata teman-teman. Jadi tidak bisa keluar, mungkin dari saking panisnya dia mendobrak gerbang tersebut dengan sekuat tenaga. Namun anehnya saat dia mendobrak tepat di sisi sampingnya, karena sudah agak gelap ya teman, di sisi sampingnya mungkin ini Ferdi di sini. Ini ada seorang wanita berpakaian layaknya bangsawan. Dia itu memegang pisau katanya teman-teman. Memegang pisau lalu melotot ke arah Ferdi. Spontan Ferdi tersebut berteriak minta tolong, namun tidak ada seseorang di kastil tersebut, karena memang di sana itu kastilnya benar-benar cuma tidak ada bangunan lagi selain kastil tersebut teman-teman. Jadi dia itu melihat ke arah samping, ada sosok bangsawan yang katanya ini adalah si Elizabeth, memegang sebuah pisau kecil lalu melotot ke arah Ferdi teman saya tersebut. Akhirnya dia itu lari. Pada saat itu juga alhamdulillah gerbangnya terbuka katanya teman-teman. Lalu dia itu pulang, tidak jadi menelusuri atau melihat-lihat lebih dalam ke kastil tersebut teman-teman. Ini tentunya pengalaman yang sangat mengerikan bagi dia, karena dia itu katanya ngobrolnya ke saya itu dia itu pertama kali melihat hal yang sedemikian. Jadi dia itu ketakutannya ketika dia itu melihat seorang gadis yang digantung tanpa kulit kepala, terus dengan mata yang bolong, hidung yang terpotong, juga leher yang bolong teman-teman. Makanya dia spontan lari keluar, karena dia itu tidak toleh-toleh lagi, dia itu kebut motornya langsung kembali ke tempat kerjanya teman-teman. Jadi itulah pengalaman teman saya.
Elizabeth hingga berdarah di sini ya teman-teman. Hingga berdarah, si pembantu nangis, lari keluar. Si Dorka ngomong, nyonya gak perlu membunuh itu. Tanya si Dorka, tidak usah membunuh pembantu yang itu. Lalu bagaimana, katanya si Elizabeth, cukup ambil sisa darahnya untuk diminum. Nah ini teman-teman, pada saat itu juga si Elizabeth ini mengambil sisa habis nampol ini pembantu ini darahnya, lalu diambil lalu dijilat teman-teman, dijilat. Seketika itu juga katanya si rumornya si Elizabeth kembali menjadi muda teman-teman. Ya awalnya yang keriput ini menjadi kenceng, ya mungkin kinclong lagi gitu. Nah pada saat itu juga akhirnya nih si Elizabeth ini kecanduan, sehingga tidak sedikit Elizabeth ini melakukan penganiayaan terhadap pembantunya. Sehingga pada saat itulah dimulai kekejaman Elizabeth yang sebenarnya, karena kecanduan dengan ajaran paganisme ini. Dengan dibantu oleh si Dorka dan pembantu yang lainnya, dengan antek-anteknya si Elizabeth ini mulai mengumpulkan para gadis-gadis muda yang perawan yang belum nikah untuk dijadikan tumbal kecantikannya. Nah, salah satu aksi kekejaman Elizabeth pada satu saat, si Elizabeth ini mau mandi teman-teman, mau mandi. Nah, didatangkanlah didatangkanlah para pelayan mudanya. Lalu apa yang terjadi? Didekap nih sama si Dorka, sama suaminya si Dorka ini juga ngebantu ya teman-teman. Lalu digantung di atas bak mandi si Elizabeth. Gadis-gadis muda itu digantung di atas bak mandi Elizabeth. Juga ada gadis-gadis muda yang lainnya yang masih didekap pada saat itu juga ya teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Tung lalu dicongkel matanya oleh Elizabeth. Congkel matanya sehingga darah mengalir dari matanya ya teman-teman. Nah cukup itu, si Elizabeth memotong hidung wanita tersebut karena dirasa kurang darahnya ya teman-teman. Lalu Elizabeth Bathory memotong leher, melubangi leher dan urat-urat nadinya biar darahnya deras mengalir ke tubuh si Elizabeth teman-teman. Bayangkan betapa kejamnya Elizabeth tersebut. Setelah itu Elizabeth bermandikan dengan darah wanita muda dan perawan tersebut. Ada rumor yang mengatakan ketika Elizabeth masih kurang darah, dia itu akan membelah perut dan kepala. Ada rumor yang mengatakan jika Elizabeth masih kurang dengan darah wanita-wanita tersebut, maka Elizabeth tidak enggan menghancurkan kepalanya dan membelah tubuhnya untuk diambil darahnya lebih banyak teman-teman. Bayangin betapa kejamnya si Elizabeth. Juga ada rumor yang mengatakan bahwa ketika makan Elizabeth pun tidak luput dari darah seorang perawan atau wanita-wanita muda. Pada satu saat juga Elizabeth ini pernah teman-teman meminta makanan kepada salah satu pembantunya. Lalu ketika meletakkan makanan piring di meja Elizabeth tersebut, pembantu tersebut dipegang tangannya, diambil pisaunya, lalu dipotong urat-urat di tangannya. Teman-teman, dipotong urat-urat yang ada di tangan pembantu tersebut sehingga mengalirkan darah. Lalu darah tersebut dituang ke sup yang ada di depannya Elizabeth tersebut dan dimakan supaya menambah kecantikan teman-teman. Nah, sedikit ulasan cerita kekejaman Elizabeth. Mungkin dari saat itulah istana kastil yang awalnya sangat megah, indah dan sangat besar, sangat popularitas pada masanya, berubah menjadi sebuah wisata mistis yang sangat mengerikan karena tidak bisa melupakan cerita masa lalu yang begitu benar-benar mengerikan ya teman-teman. Ini teman-teman, jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe. Kita akan melakukan sebuah penelusuran, menguak fakta dunia, cerita-cerita kisah nyata, dan banyak sesuai request teman-teman. Saya Bang Komar, selamat berjumpa di video selanjutnya.